Sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update terbaru di channel ini. Assalamualaikum, namaku Rema. Aku sekarang masih berstatus pelajar, duduk di kelas 3 SMA. Dan pengalamanku ini terjadi ketika aku masih di kelas 2. Tepatnya tahun lalu. Hari Senin itu hari yang mungkin membuat kebanyakan pelajar malas untuk berangkat ke sekolah. Dan aku termasuk salah satunya. Tahu kenapa kan? Yap, itu karena di hari Senin kita diharuskan untuk berpanas-panas ria bersama, mengikuti kegiatan rutin upacara. Dan itu menyebalkan. Tapi ya mau gimana lagi kan? Pagi itu seperti biasa, aku berangkat ke sekolah bersama 2 temanku. Namanya Nisa dan Rere. Rumah kita memang searah dari sekolah. Jadi kita sering janjian berangkat bersama. Karena jaraknya sekitar 5-6 kilo dari rumah. Kami berangkat menggunakan motor masing-masing. Setelah sampai di sekolah, kami mulai memarkirkan motor kami dan mulai berjalan ke kelas. Kami bertiga kebetulan satu kelas. Gak tahu kenapa dari kelas 1 sampai saat ini kami selalu satu kelas. Aneh kan? Bisa kebetulan banget gitu. Sambil berjalan menuju kelas, kami biasa bercanda-canda. Tapi saat itu tiba-tiba aku merasa ada yang aneh dengan Rere pagi itu. Ketika aku dan Nisa asik bercanda. Sejak dari parkiran motor, Rere hanya diam saja. Jadi pendiam gitu. Sikapnya nggak kayak biasanya. Rere itu sebenarnya anak yang ceria. Biasa kalau bercanda, dia yang paling seru sendiri. Karena merasa aneh, aku bertanya ke dia, "Awakmu iki lapo to, Re? Kawit mau kok menengai?" Rere menjawab dengan nada yang lemas, "Awakku moro-moro ora enak kabeh, Dis." Di situ Ledis, panggilan akrab kami bertiga. Setelah Rere bilang dia gak enak badan, kami melihat wajah Rere saat itu. "Ya Allah, Re, wajahmu iku pucet lho, Re." "Mosok sih, Dis?" Aku bertanya ke Nisa. "Piye Nis iki? Keadaan Rere ngene. Labar iki upacara lho. Iso-iso pingsan engko." Nisa bertanya ke Rere. "Piye Re, awakmu kuat apa ora melu upacara?" "Aku tak izin wae lah, Dis. Tak turu wae nak UKS." Karena aku nggak yakin akan bisa dapat izin,
Aku bilang, malah ora bakal diwai izin ri. Ngerti dhewe kan guru iku gak percoyoan. Paling awakmu malah disangka drama ben gak milu pacara re. Kami mulai kebingungan. Lah terus piye rek? Nisa pada saat itu tiba-tiba punya ide. Ya wes, ayo bolos upacara ayo. Nak gudang buri, sakno rere lo. Aku jawab, engko keweruhan guru Nis, aku wedi Nis. Soalnya aku gak pernah bolos upacara. Lagian gudangi lo serem Nis. Dengan nada yakin Nisa jawab, insya Allah gak lah, arek-arek ya sering bolos upacara, malah jagongan di buri. Ya wis lah. Jadi kami memutuskan untuk bolos upacara dan sembunyi di gudang belakang sekolah. Di belakang sekolah ada sebuah gudang, biasanya digunakan untuk menyimpan bangku, kursi, komputer, dan barang-barang rusak lainnya. Karena aku belum pernah ke tempat itu, aku benar-benar kaget. Suasananya ternyata lebih creepy dari yang aku duga. Ternyata di samping gudang itu ada bangunan lagi, seperti bekas kantin yang lama tidak terpakai lagi. Dan di belakang gudang ada banyak sekali pohon bambu yang sangat rimbun. Aku bertanya ke Nisa lagi. Ya, untuk meyakinkan diriku aja sih. Yakin Tanis, kini bolos nak kene. Dengan santainya Nisa menjawab, Nisa memang dari dulu pemberani. Dari kita bertiga, Nisa emang yang paling berani. Udah terlihat sih, karena Nisa sedikit bersifat tomboy. Saat itu, kami buru-buru masuk ke dalam gudang dan segera menutup pintu gudang. Kami mengambil beberapa kursi yang masih bisa dipakai untuk Rere beristirahat. Pada saat itu terdengar oleh kami upacara sudah dimulai. Sambil menunggu upacara selesai, aku mengajak Nisa mengobrol. Rere berbaring di atas 4 kursi yang sudah kami tata tadi. Tidak lama kami mengobrol, terdengar suara-suara seperti orang mengetuk-ngetuk meja 2 kali. Aku dan Nisa kaget. Saat itu aku diam untuk memastikan lagi benar-benar ada suara atau tidak. Tapi anehnya suara itu tidak muncul lagi. Aku bertanya ke Nisa, suara apa iku Nis? Suara apa? Ternyata Nisa tidak mendengar suara apa-apa. Padahal suara itu jelas sekali. Ono suara lho Nis, kaya ono sing ngetuk meja. Mosok sih, aku gak krungu lho Dis. Pada saat itu, Rere juga masih terlihat berbaring. Sepertinya dia juga tidak mendengar suara apapun. Aku melanjutkan obrolanku dengan Nisa lagi untuk mengalihkan perhatianku. Namun, baru beberapa obrolan berlanjut, tiba-tiba Rere memotong obrolan kami. Rere, aku krungu suara arek nangis. Awakmu krungu gak rek? Ringekno to rek? Endi tare, aku gak krungu apa-apa lho.
Ojo medeni re. Awakmu krungu tanis. Aku kait mau gak krungu apa-apa rek. Aku yo gak krungu. Jadi aku dan Nisa tidak mendengar suara itu. Cuma Rere yang mendengarnya. Rere bangun dan sepertinya dia ingin memperjelas suara itu. Loh rek, suarane lo jelas ngene rek. Kami bertiga diam sejenak dan mencoba mendengarkan suara tangis yang dibilang Rere. Tapi tetap saja kami tidak mendengarnya. Aku wedi dis. Wis rasa diringekne re. Aku mencoba untuk tidak fokus dengan hal itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara lagi dan itu tepat di belakang kami. Suara itu seperti suara kursi yang diseret. Dis, suara apa iku dis? Aku krungu re. Aku yo krungu rek. Ayo rek, balik ae. Mosok kurung mari pacarai. Iyo, ayo balik yuk. Sik rek, tak deloki pacarai, wis mari apa kurung. Kali ini kami bertiga mendengar suara yang sama. Suara itu memang benar-benar sangat jelas. Seperti suara kaki kursi yang bergesekan dengan lantai gudang. Aku langsung mengajak mereka untuk balik. Nisa langsung keluar melihat keadaan. Ketika aku menutup pintu setelah Nisa pergi, aku melihat Rere sudah melihat ke arah pojok belakang ruang gudang itu. Dia berkata, "Dis, iku opo?" Sambil menuju ke arah pojok belakang ruangan gudang. "Opo sere? Ojo medeni lah." "Iku opo dis?" Aku berjalan menghampiri Rere sambil melihat ke arah pojok yang ditunjuk Rere. Tapi aku tidak melihat apa-apa di sana. Hanya tumpukan kursi dan meja rusak. Sebelum aku sampai di mana posisi Rere berada, Rere tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Pada saat itu, aku panik bercampur ketakutan. Seluruh badanku terasa gemetaran. Aku mencoba membangunkan Rere, dan tak sengaja aku melihat ke arah pojok. Ternyata ada sesosok perempuan. Aku masih ingat betul yang aku lihat saat itu. Perempuan itu berpakaian seragam sekolah. Wajahnya sangat pucat, rambutnya panjang, ada banyak darah di bajunya. Dia berdiri menatapku tajam, sambil membawa tangan kirinya yang putus. Setelah itu, aku tidak ingat kejadian selanjutnya. Aku cuma ingat kalau aku sudah berada di UKS bersama Rere, yang pada saat itu masih belum sadarkan diri. Di sekelilingku
ada 2 guru agama dan Nisa. Waktu itu aku bertanya kepada Nisa apa yang sudah terjadi. Kata Nisa, aku dan Rere pingsan di dalam gudang. Akhirnya aku ingat lagi semua yang telah terjadi. Selang beberapa waktu, orang tuaku dan orang tua Rere menjemput kami. Dan akhirnya aku pulang. Tapi aku masih khawatir dengan keadaan Rere yang belum sadar saat itu. Alhamdulillah, habis maghrib aku mendapat kabar dari Nisa kalau Rere sudah sadar dan baik-baik saja. Terima kasih sudah dengerin dan sampai jumpa. Kalian punya cerita horor? Kalian bisa kirimkan cerita kalian ke alamat di bawah ini.